Perlombaan Panjat Pinang tentunya tidak pernah absen dari bagian lomba perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada setiap tanggal 17 Agustus mulai dari kota sampai ke pelosok desa. Permainan yang sering dijadikan ajang lomba ini bisa dilakukan dengan cara melumuri batang pinang atau batang bambu dengan lumas. Dan di atasnya digantungkan berbagai macam hadiah yang akan diperebutkan oleh para peserta. Biasanya, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, dan siapa saja dari perwakilan kelompok yang mampu mencapai puncak, merekalah yang jadi pemenang. Menyaksikan permainan ini bukan hanya terasa menegangkan, juga mengundang gelak tawa sebagai hiburan. Namun, apakah kamu tahu bagaimana sejarah lomba panjat pinang ini bisa hadir dalam kehidupan kita, dan apa saja yang ada di balik perlombaan ini? Mari kita bahas sekarang. Menurut Rianto Jiang, yang merupakan seorang budayawan dan pengamat sejarah, mengatakan dalam buku karangan Van de Hutter yang berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal, bahwa panjat pinang merupakan sebuah budaya dari Tionghoa. Permainan ini tercatat pertama kali diadakan pada zaman dinasti Ming yang terkenal dengan nama Qianggu. Dan permainan ini erat kaitannya dengan festival hantu, di mana masyarakat Tionghoa pada saat itu mempercayai bahwa setiap bulan ke-10 di kalender Tionghoa, para roh atau hantu bebas berkeliaran memasuki dunia manusia. Sehingga banyak persembahan yang diberikan untuk para roh yang sedang bergentayangan. Namun sayangnya, permainan tersebut sempat dilarang oleh pemerintah dinasti Qing karena merenggut banyak korban jiwa. Di Indonesia sendiri, panjat pinang dikenal saat Belanda menduduki Nusantara. Dan pada awal tahun 1900-an, panjat pinang diadakan oleh kolonial Belanda sebagai hiburan saat mengadakan hajatan, seperti pernikahan, kenaikan jabatan, pesta ulang tahun, dan lain sebagainya. Adapun hadiah yang digantung pada ujung pohon pinang berupa makanan seperti keju, gula, serta makanan lainnya. Dan ada pula yang berupa pakaian. Tentu saja, hal tersebut menjadi hadiah yang sangat berarti dan mewah bagi pribumi pada zaman itu. Sehingga peserta panjat pinang hanya diikuti oleh bangsa pribumi dan menjadi tontonan yang ditertawakan oleh orang-orang Belanda. Pada saat bangsa pribumi mati-matian memanjat untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut, di satu sisi bangsa Belanda tertawa terbahak saat menonton acara itu, menganggap usaha pribumi hanya sebuah hiburan. Namun ternyata bukan hanya kolonial Belanda yang mengadakan perlombaan panjat pinang. Warga pribumi yang kaya dan merupakan antek dari penjajah, mereka pun seringkali melaksanakan perlombaan tersebut sebagai hiburan, untuk menunjukkan posisinya sebagai bangsawan atau ningrat yang bukan merupakan manusia rendahan atau rakyat jelata. Terlepas dari sejarah kelamnya, baik dari zaman Tionghoa maupun Indonesia, kita bisa melihat bahwa ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita dapat dari perlombaan panjat pinang, yaitu pentingnya kerjasama dan pengorbanan untuk meraih tujuan. Dalam buku tersebut juga disampaikan bahwa hadiah dalam perlombaan itu ibarat kemerdekaan bagi bangsa pribumi, sehingga para pemuda berjuang bersama, saling membantu dan saling menopang untuk meraih kemerdekaan. Kemudian, hadiah yang diibaratkan kemerdekaan itu dibagikan secara merata kepada seluruh peserta. Sungguh, merupakan makna yang teramat mendalam, mengingat betapa sangat pentingnya kerjasama, saling membantu, dan saling menopang untuk meraih tujuan. Apalagi jika semua itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Namun, di balik makna mendalam yang terkandung dalam permainan ini, tetap saja di sana kita bisa melihat adanya diskriminasi dari sekelompok manusia kepada manusia lainnya. Apalagi dalam lomba tersebut mempertontonkan sekelompok manusia yang terlihat bekerja sama, saling membantu, dan saling menopang satu sama lain untuk meraih tujuan. Tetapi, tanpa mereka sadar, justru yang mereka lakukan adalah saling menyakiti dan saling menginjak untuk bisa meraih tujuan. Tidak sedikit pula ada peserta yang terluka, bahkan sampai kehilangan nyawa dalam perlombaan ini. Dan yang paling mengerikannya lagi adalah semua itu dilakukan atas dasar hiburan yang dianggap menyenangkan. Sungguh menyedihkan, bukan? Bagaimana menurutmu? Di balik sejarah, makna, dan fakta tentang lomba panjat pinang ini,
Masihkah pantas kita mengadakan perlombaan panjat pinang sebagai perayaan untuk memperingati kemerdekaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Cukup sekian info yang bisa kami rangkum, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe.